halo anak-anak semuanya, jumpa lagi kita pada pelajaran IPA. Nah, hari ini Bapak akan memberikan tema menarik tentang energi. Nah, kalau minggu lalu kita telah membahas energi apa saja ya? Nah, materi kita minggu lalu adalah kita telah membahas yang namanya pengertian energi. Yang kedua, jenis-jenis dari energi. Apa saja jenis-jenis energi kemarin? Ada energi kinetik, energi potensial, energi nuklir, energi cahaya, energi listrik, dan energi sebagainya. Ada di video pembelajaran Bapak. Nah, yang ketiga itu ada sumber energi. Nah, sumber-sumber energi ini ada terbagi atas energi terbarukan, yaitu yang dapat didaur ulang, dan yang kedua adalah energi tak terbarukan yang tidak dapat didaur ulang. Nah, kenapa nih maksudnya daur ulang atau dapat didaur ulang? Kalau energi terbarukan itu ya dia bisa kembali kita bentuk lagi, kita dapatkan. Sementara energi tak terbarukan adalah energi yang sangat susah untuk didapat ya. Nah, contohnya energi tak terbarukan itu adalah minyak bumi, nuklir, batu bara dan sebagainya. Sementara energi terbarukan cahaya, air, dan apalagi ya. Nah, ada di video pembelajaran Bapak. Nah, oke. Hari ini Bapak memiliki tema yaitu adalah sumber energi bagi tubuh dan transformasi energi pada tubuh. Nah, kita sebagai manusia kalau tidak dapat asupan maka kita tidak akan berenergi. Ya, asupan bagi tubuh kita itu didapat dari mana saja ya, sehingga kita dapat melakukan kerja, sehingga kita dapat melakukan perubahan yang berdasarkan pengertian dari energi itu. Nah, sumber energi bagi tubuh kita bersumber dari 3. Pertama, karbohidrat. Nah, karbohidrat apa contohnya? Ada jagung, ada nasi, ada kentang. Itu adalah karbohidrat yang sering kita konsumsi. Yang kedua, protein. Protein apa contohnya? Kacang-kacangan, sayur ya. Ada protein hewani, ada protein nabati. Nah, kalau hewani apa contohnya? Dari daging ya, dari ikan. Nah, tapi itu tidak boleh kita konsumsi di sini ya. Nah, yang ketiga yaitu adalah lemak. Nah, lemak juga terbagi atas 2. Ada lemak hewani, ada lemak nabati. Nah, kalau lemak nabati ini contohnya itu adalah berasal dari buah alpukat ya, keju dan sebagainya, susu juga ya. Nah, itu dia. Akan Bapak bahas yang pertama itu adalah karbohidrat. Nah, karbohidrat tadi Bapak sudah katakan bahwasannya itu berasal dari kentang ataupun nasi yang kita makan. Nah, jenis-jenis karbohidrat ini anak-anak terbagi atas 3. Pertama, monosakarida. Ya, contohnya itu adalah glukosa. Itu berasal dari nasi yang kita makan. Ya, yang kedua, disakarida, sukrosa. Yang ketiga, polisakarida adalah amilum. Nah, selanjutnya, anak-anak selanjutnya, peranan karbohidrat bagi tubuh. Nah, apa peranan karbohidrat bagi tubuh? Yaitu sebagai sumber energi utama. Yang kedua, sebagai penghemat protein dalam tubuh. Yang ketiga, sebagai pengatur metabolisme lemak. Yang keempat, membantu melancarkan pencernaan. Dan yang kelima, membantu penyerapan kalsium. Nah, itulah dia manfaat karbohidrat bagi tubuh kita sehingga kita menghasilkan yang namanya energi. Yang kedua, yaitu adalah protein. Nah, protein itu bisa kita bedakan berdasarkan 1, kandungan asam amino, kedua, fungsinya. Nah, kalau protein sempurna itu yaitu protein yang mengandung asam amino lengkap dalam jumlah yang mencukupi. Contohnya dalam susu, albumin pada telur. Oke. Kalau protein kurang sempurna itu adalah yang mengandung asam amino lengkap tetapi beberapa jenis asam amino ditemukan dalam jumlah sedikit. Fungsinya memenuhi kebutuhan asam amino sehari-hari. Nah, contohnya di sini pada kacang-kacangan dan pada gandum. Yang ketiga, protein tidak sempurna. Nah, ini adalah protein yang menghasilkan energi. Contohnya itu adalah zen pada jagung. Oke, nah, apa contoh makanan protein ini yang bersumber protein? Ada telur, terutama pada kuning telur, dan yang kedua pada tahu ataupun tempe, ya. Nah, apa peranan protein bagi tubuh kita sehingga menghasilkan energi? Yang pertama itu adalah sebagai sumber energi.
Yang kedua, membantu membangun sel-sel tubuh. Yang ketiga, mengatur dan menjalankan metabolisme. Yang keempat, menjaga keseimbangan asam basa. Yang kelima, membentuk sistem kekebalan tubuh atau imun, ya, daya imunitas. Yang ketiga yaitu adalah lemak. Nah, lemak tadi Bapak sudah mengatakan berasal dari kacang-kacangan, bisa dari keju, juga bisa dari es krim. Nah, yang suka es krim nih. Nah, berdasarkan jenisnya lemak itu bisa kita bedakan, pertama lemak jenuh dan lemak tidak jenuh. Nah, kalau lemak jenuh itu contohnya itu adalah di santan. Dia itu mudah mengendap dan memadat pada suhu ruang. Kemudian dia memiliki kandungan kolesterol yang sangat tinggi. Nah, bagi orang yang hipertensi ini jangan banyak-banyak makan santan ya. Yang kedua yaitu adalah lemak tidak jenuh, yaitu berwujud cair pada suhu ruang. Contohnya apa? Yaitu wijen, alpukat, kacang mete, kacang almond, buah zaitun. Nah, itu dia. Apa peranan lemak bagi tubuh kita? Yang pertama, tetap menjadi sebagai sumber energi. Yang kedua, melarutkan vitamin. Yang ketiga, membantu menghematkan protein. Yang keempat, sumber asam lemak esensial. Yang kelima, menjaga suhu tubuh dan melindungi organ. Ya, jadi lemak itu bisa menjaga suhu tubuh kita. Oke. Nah, yang kedua materi kita yaitu adalah transformasi energi di dalam sel. Nah, setelah kita mengkonsumsi makanan tadi, ya, kita mengkonsumsi karbohidrat, kita mengkonsumsi lemak, kita mengkonsumsi protein. Nah, bagaimana cara kita mentransformasi energi ini di dalam sel kita? Nah, yang pertama yang akan Bapak bahas adalah bagaimana makhluk hidup memperoleh energi, transformasinya. Yang kedua, metabolisme sel. Yang ketiga adalah metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, pertama, bagaimana makhluk hidup memperoleh energi? Kalau pada makhluk hidup yang autotrof, yang dapat menghasilkan energinya sendiri, contohnya itu adalah tumbuhan, ya, dia mendapatkan energi dengan cara fotosintesis, sehingga dalam proses fotosintesis akan menghasilkan klorofil. Nah, klorofil inilah yang dibentuk dari tumbuhan ini untuk menghasilkan energinya. Sementara pada makhluk hidup hewan dan manusia, contohnya yaitu berasal dari mitokondria. Nah, itu ya. Kalau pada produsen, ya, pada produsen contohnya itu adalah pada tumbuhan, dia melakukan transformasi energi itu melalui fotosintesis yang akan menghasilkan klorofil. Sementara pada hewan maupun manusia itu dihasilkan oleh mitokondria. Paham ya? Kita masuk yang kedua, metabolisme sel itu ada yang disebut dengan anabolisme. Nah, ya, seperti yang Bapak jelaskan tadi, yaitu kalau anabolisme ini terjadi pada tumbuhan, yang tumbuhan tersebut disebut dengan autotrof, ya, dapat menghasilkan makanannya sendiri, yaitu melalui fotosintesis. Faktor fotosintesis ini ada 5. Pertama, ketersediaan air, ketersediaan CO2, intensitas cahaya, suhu, dan kadar dari hasil fotosintesis tersebut. Yang kedua yaitu adalah katabolisme. Tadi anabolisme, yang kedua katabolisme. Nah, kalau katabolisme ini adalah proses respirasi. Contohnya itu adalah pemecahan molekul kompleks, ya, menjadi molekul yang lebih sederhana dengan menghasilkan energi, termasuk ke dalam katabolisme. Proses transformasi energi di dalam mitokondria memerlukan oksigen. Nah, oksigen diperoleh saat makhluk hidup itu adalah bernapas. Penggunaan oksigen dalam sel tubuh untuk melakukan oksidasi disebut dengan respirasi. Nah, itu dia ya. Yang ketiga, materi kita yang ketiga yaitu adalah metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Bagaimana cara karbohidrat, lemak, dan protein ini di dalam tubuh kita? Nah, kalau protein itu dirubah menjadi asam amino, ya. Sementara karbohidrat dirubah menjadi gula atau glukosa dan disirkulasikan di dalam tubuh kita. Protein juga seperti itu. Nah, sementara lemak akan berubah menjadi asam lemak dan diproseskan atau disirkulasi dalam tubuh kita. Hasil akhirnya nanti akan membentuk urin atau feses. Nah, bagi dalam tubuh kita yang tersisa itu
dikeluarkan melalui urin atau feses, sementara energi yang lainnya itu untuk membangun sel-sel dalam tubuh kita dan membangun energi dalam tubuh kita. Nah, anak-anak, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya, dan materi kita sudah habis untuk semester ini. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi di semester 2 dengan materi yang lebih baik lagi dan lebih menarik lagi. Terima kasih, see you next week. Bye-bye.